Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1001. Serangan balik. Kompetisi kecerdasan buatan 20 negara ini pasti dimulai oleh bajingan Adinata. Bill Ross awalnya mengira bahwa orang-orang dari Akademi Ilmu Pengetahuan terlibat dalam kompetisi ini untuk mendapatkan versi lengkap dari teknologi tersebut. Sekarang kita dapat melihat bahwa reputasi Bill Ross di internet telah banyak berubah dalam waktu singkat. Dia tahu ini pasti tangan Tian Brahmashen. Sial, butuh banyak usaha bagiku untuk membuat orang-orang Tiongkok memujaku seperti pahlawan. Citra pahlawan Tiongkok ini tidak boleh hilang. Bill Ross tahu betul bahwa statusnya sebagai pahlawan Tiongkok adalah satu-satunya cara untuk menjaga dan menyeimbangkan Adinata. Tanpa ini, sekarang saya sendirian di Tiongkok, situasi saya akan menjadi sangat berbahaya. Bill Ross melirik ke arah Diana Yandra yang menawan lagi, merasa kesal. Sayang sekali, gadis SKSI seperti itu tidak tersedia untuk saat ini. Jika saya tahu, saya akan memenya segera setelah saya masuk. Bill Ross masih ingin bunuh diri. Dia meraih tangan Diana Yandra dan berkata, "Diana, sekarang 20 negara bersaing, saya harus segera kembali ke ibu kota untuk bersiap. Silakan kembali bersama saya." Diana Yandra berusaha keras untuk menyingkirkan Bill Ross, tetapi tubuh Bill telah disuntik dengan serum dan dia sangat kuat. Bagaimana dia, seorang wanita kecil dan lemah, bisa menyingkirkannya? Diana Yandra hampir menangis. "Lepaskan aku. Jika aku tidak ikut denganmu, kamu orang jahat." Bill Ross tersenyum dan berkata, "Bukankah ada pepatah di Tiongkok yang mengatakan jika seorang pria tidak jahat, seorang wanita tidak akan mencintainya? Tidakkah menurutmu aku sangat menarik meskipun aku jahat? Ayo, ikuti aku kembali ke ibu kota. Kali ini kamu akan diperlakukan seperti istri pahlawan dalam perjalanan, dan kamu pasti akan jatuh cinta dengan perasaan ini." Bill Ross dengan paksa meraih tangan Diana Yandra dan membawanya keluar. Di luar pintu, sekelompok fans gila masih terus meneriakkan nama Yedok. Segera, Bill Ross membuka pintu dan muncul lagi di depan umum. Melihat Bill Ross, semua orang menjadi bersemangat. "Saudara Kuan Brahma, kompetisi 20 negara akan segera dimulai. Anda harus kembali ke ibu kota dan bersiap. Saudara Kuan Brahma, ayolah. Kecerdasan buatan, kamu yang terkuat." Bill Ross tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, semuanya, saya, Kuan Brahma, pasti akan mengabdikan diri untuk karir penelitian Tiongkok sampai kematian saya. Dalam 1 minggu, saya berjanji akan membuat seluruh dunia melihat betapa hebatnya teknologi kecerdasan buatan negara kita." Begitu hal ini diucapkan, penonton langsung bertepuk tangan, dan nama Kuan Brahma kembali diteriakkan serempak. "Haha, terima kasih semuanya. Kali ini aku memutuskan untuk membawa pacarku Diana Yandra kembali ke ibu kota bersama. Jangan khawatir semuanya, aku hanya memintanya untuk menemaniku ke ibu kota. Setelah tiba di ibu kota, aku akan menenangkannya, dan aku akan fokus pada penelitianku dan tidak terlibat dalam urusan pribadi anak-anakku. Setelah kompetisi 20 negara selesai, saya akan secara resmi melamar Diana Yandra. Saat itu, kita akan menjadi pasangan sungguhan. Tolong beri saya restu Anda." Ketika Bill Ross mengatakan hal ini, tentu saja semua orang tidak keberatan. Han Xiaozong juga diam-diam melapor kepada Adinata, memberitahunya bahwa Bill Ross akan membawa Diana Yandra ke ibu kota. Adinata tahu bahwa Bill Ross sangat menikmati statusnya sebagai Ying Xiong dan pasti akan menggunakan penerbangan sipil lagi dan kembali ke ibu kota bersama sekelompok warga biasa. Jadi, saya segera mulai membuat pengaturan setengah jam kemudian. Bill Ross dengan paksa memegang tangan Diana Yandra dan datang ke bandara. Diana Yandra tidak berani menolak karena Bill Ross memiliki terlalu banyak penggemar. Dan dia takut jika dia melanggar keinginannya, dia akan dihina oleh penggemar wanita ini, mengatakan bahwa dia berpura-pura dan tidak berterima kasih. Namun, di dalam hatinya, Diana Yandra sangat kesakitan. "Saudara Adinata, tolong datang dan selamatkan aku, oke?" Diana Yandra berdoa dalam hatinya. Segera, penerbangan yang diambil oleh Bill Ross dan Diana Yandra mulai lepas landas. Bill Ross menarik Diana Yandra ke pesawat, menemukan tempat duduknya dan duduk. Bill Ross masih memegang tangan Diana Yandra dan berkata sambil tersenyum, "Diana, apa kabar? Apakah kamu senang mendengarkan pujian semua orang selama ini? Suatu kehormatan menjadi pacarku, bukan?" Diana Yandra berkata, "Tidak, saya merasa sangat lelah seperti ini. Saya tidak ingin menjadi wanita yang heroik. Saya harap pria saya tidak akan sehebat itu." Bill Ross masih muda dan sangat bingung. "Mengapa? Bukankah kalian semua gadis kecil Tionghoa memuja pahlawan?" Diana Yandra menggelengkan kepalanya. "Ya,
Kami mengagumi pahlawan dan ilmuwan seperti Anda, tetapi kami tidak ingin bersama orang-orang seperti Anda. Karena Anda telah menerima terlalu banyak pujian dan kekaguman. Begitu terjadi sesuatu antara suami dan istri, pasti istri akan dimarahi sampai mati. Dan sebagai istri pahlawan, harus memperhatikan semua aspek. Kalau tidak, jika orang luar mengetahuinya, itu akan sangat merepotkan. Bill Ross tiba-tiba mengerti dan secara bertahap memahami apa yang dimaksud Diana Yandra. Dia ingin mengatakan bahwa jika dia wanita jahat, seperti Jelita, dia menikah dengan pria lain. Jika targetnya adalah suami seperti Adinata yang tidak diketahui siapapun, maka Jelita tidak akan bisa menerima kecaman banyak orang dan akan segera kembali ke kehidupan normalnya. Namun lain halnya jika sasarannya adalah ilmuwan pahlawan seperti Yedok yang terkenal di seluruh negeri. Semua orang di negara ini akan memarahinya sampai kuburan leluhurnya berasap. Oleh karena itu, mengapa Panjinlian dimarahi selama bertahun-tahun dan Ahrong dimarahi dengan sangat kejam adalah karena perselingkuhan mereka terlalu menarik perhatian. Oleh karena itu, para pasangan selebritis, khususnya pasangan amatir para selebritis, harus memberikan perhatian khusus dan tidak pernah berbuat curang. Sekali curang, kamu akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang di seluruh negeri. Dan jika kamu tidak punya penggemar, kamu pasti akan dimarahi sampai mati oleh penggemar bintang itu. Haha, jangan terlalu stres. Diana, jadilah pacarku dan dengarkan aku. Aku berjanji, penggemarku tidak akan menindasmu secara online. Seperti yang dikatakan Bill Ross, dia tiba-tiba menyadari bahwa penumpang di setiap kursi, depan, belakang, kiri dan kanan, semuanya memakai topi dan masker. Mengenakan masker sudah menjadi hal yang lumrah akhir-akhir ini, namun mereka semua memakai topi, bahkan ada yang memakai kacamata hitam untuk menutupi wajah, dan itu agak aneh. Bill Ross mencium sedikit bahaya. Pada saat ini siu, pisau terbang khusus tiba-tiba diayunkan ke arah tangan kanan Bill Ross. Akhirnya, dia memasukkannya dengan akurat ke tangan kanan Bill Ross, yang memegang tangan Diana Yandra. Ah! Ah! Diana Yandra dan Bill Ross berteriak pada saat bersamaan. Diana Yandra berteriak karena dia takut dan mengira pisau terbang itu akan menyakitinya. Bill Ross menjerit karena pisau itu benar-benar ditusukkan ke tangannya. Ayo! Lindungi aku! Seseorang ingin membunuh ilmuwan itu! Teriak Bill Ross. Namun, tidak ada satupun penumpang yang bangkit, dan Bill Ross menyadari bahwa penumpang tersebut sama sekali bukan penumpang biasa. Mereka digantikan. UPS. Pesawat sudah keluar dari landasan dan terbang ke udara. Bill Ross berkeringat dingin. Bab 1002. Beri Bill pelajaran. Bill Ross tidak memiliki kemampuan prediksi surgawi seperti Adinata. Pada saat ini, dia juga memiliki firasat akan atmosfer berbahaya di dalam pesawat. Dia seharusnya merasakan ada yang tidak beres. Sebelumnya, saat ia terbang dari Beijing menuju Shenzhen, begitu ia naik pesawat, ia dikerumuni penumpang yang berfoto dan memujinya. Kali ini, sebelum naik pesawat, ia dikerumuni fans. Namun setelah naik pesawat, suasana berubah. Pada saat itu, perhatian Bill Ross tertuju pada Diana Yandra dan dia tidak menyadarinya. Tiba-tiba, sosok familiar muncul di depan Bill Ross. Itu Adinata. Kamu Adinata. Bill Ross langsung ketakutan. Adinata sangat marah. Binatang, kamu layak memegang tangan Diana. Pisau terbang yang tepat tadi adalah mahakarya Adinata. Hanya dia yang bisa menembus tangan Bill Ross dengan sudut yang begitu tepat dan kekuatan yang menakutkan. Saudara Adinata. Ketika Diana Yandra melihat Adinata, dia segera berdiri dari tempat duduknya dengan penuh semangat dan melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Karena lemah, dia langsung menangis setelah memeluk tubuh kuat Adinata. Dia sangat takut Kuan Brahma akan memaksanya. Bahkan jika dia tidak mau setuju, dia mungkin tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa, Diana, aku di sini. Adinata juga menepuk bahu Diana Yandra dan menghiburnya. Brengsek. Adinata, Diana Yandra adalah pacarku sekarang. Semua orang di Tiongkok mengetahuinya. Kamu berani memeluk pacarku. Tidakkah kamu ingin hidup? Bill Ross berteriak dengan marah pada Adinata. Adinata mendengus dingin. Lihat, apakah ada penggemar gilamu di pesawat ini? Siapa yang tahu apa yang terjadi di pesawat sekarang? Bill Ross memandang penumpang lainnya. Kali ini penumpang lainnya melepas topi dan topengnya, memperlihatkan wajah bermusuhan. Dari raut wajah mereka, mereka semua milik Adinata. Brengsek. Bill Ross terjebak dalam situasi Adinata dan menjadi sedikit gugup. Namun, Bill Ross berpura-pura tenang dan berkata sambil tersenyum. Adinata, kamu harusnya tahu identitasku saat ini. Haha, aku tidak percaya, kamu berani menyentuhku. Bill Ross akan mempersiapkan kompetisi kecerdasan buatan. Jika Adinata menghentikannya, kompetisi dalam seminggu akan mendapat masalah. Dia tidak tahu bahwa Adinata sebenarnya telah lama mengembangkan kecerdasan buatan masa depan, menamakannya Adinata, dan bahkan membiarkannya mempelajari keterampilan meramal Tiongkok. Jika bukan karena keahlian Bill Ross di bidang lain, Adinata pasti sudah langsung membunuhnya.
Adinata pasti akan membunuh Bill, tapi dia tidak terburu-buru karena dia ada di sini dan berinisiatif mengirimkan teknologi. Biarkan dia berkontribusi lebih banyak. Ketika dia sudah tidak berguna lagi, belum terlambat untuk membunuhnya. Namun, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Adinata akhirnya menangkap kesempatan hari ini dan pasti akan memberi pelajaran pada si brengsek Bill Ross ini. Adinata berkata dengan dingin. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu di gubuk bobrok itu ketika aku membawamu pergi untuk pertama kalinya? Bill Ross mengingatnya. Adinata sepertinya tidak mengatakan sesuatu yang istimewa. Adinata mengingatkan. Aku berkata, dengan tingkat medis keluarga tersembunyi kita, bahkan jika aku mengalahkanmu hingga setengah cacat, aku masih bisa menyembuhkanmu. Bill, aku akan membuatmu tak terlupakan di periode waktu berikutnya. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku, Adinata, dan aku akan memberitahumu harga yang harus kamu bayar karena menyentuh wanitaku. Adinata berkata, dia bergegas menuju Bill Ross dan memberinya pukulan keras. Bill Ross dengan cepat berdiri untuk melawan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Adinata, jadi dia fokus pada pertahanan dan ingin mundur dan menghindar. Namun, seorang gadis di belakangnya mendorongnya ke depan, menyebabkan dia menerima pukulan keras dari Adinata. Ah! Bill Ross diliputi kebencian dan kembali menatap gadis yang mendorongnya. Brengsek, jalang, jika kamu berani ikut campur dalam urusanmu sendiri, aku akan mengirimmu pergi. Bill Ross merasa dia pasti bisa membunuh gadis biasa dengan satu pukulan. Namun siapa sangka saat Bill Ross meninjunya dengan keras, gadis ini menangkapnya dengan satu tangan. Ini tidak mungkin. Bill Ross ketakutan. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa menangkap tinjunya dengan satu tangan? Tidak hanya itu, gadis itu mengusirnya. Kekuatan gadis ini begitu mendominasi sehingga Bill Ross tidak percaya sama sekali. Dia tidak tahu bahwa gadis ini sebenarnya telah disuntik dengan serum Mirakuru, dan dia telah disuntik lebih awal dari Adinata, menjadikannya yang pertama di dunia. Bill Ross panik. Dia tidak bisa lagi mengalahkan Adinata, tapi dia bahkan bisa mengusir seorang gadis darinya. Mungkinkah semua orang di pesawat ini sudah disuntik serum Mirakuru? Bagaimana kamu bisa bertarung seperti ini? Di mata Bill Ross yang ketakutan, Adinata tampak lebih agung. Adinata memberi perintah. Tahan dia. Ya. Beberapa orang berkumpul dan menahan Bill Ross di tempat, membuatnya berlutut di tanah. Adinata berkata, Bill Ross, kamu telah menyentuh Cynthia, dan kamu berani menyentuh Diana lagi. Karena kamu tidak bisa terlalu mengendalikan diri, aku akan membantumu. Keluarkan dia. Adinata memerintahkan bawahannya. Beraninya kamu. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku saat ini. Aku punya puluhan juta penggemar. Aku kehilangan sehelai rambut pun, dan tidak ada penggemarku yang akan memaafkanmu. Teriak Bill Ross. Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan memasangnya kembali untuk Anda sebelum pesawat mendarat di ibu kota. Singkirkan dan lakukan, jangan menakuti Diana di sini. Bill Ross diseret paksa oleh beberapa orang, dan mereka terus meneriaki Adinata. Adinata, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tercela. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung satu sama lain. Jika kamu memiliki kemampuan, lompatlah keluar dari pesawat bersamaku dan lihat siapa yang akan mati. Awalnya saya masih memarahi dan menolak. Namun ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan orang-orang di sekitarnya, Bill Ross perlahan-lahan mengubah sikapnya. Kak Adinata, aku salah. Aku tidak menyentuh adik iparku. Aku bahkan tidak memegang tangan kakak ipar Cynthia. Foto yang kutunjukkan padamu adalah milikku. Demi kakekku, demi Tuhan, ah. Sambil berteriak, Diana Yandra juga memeluk Adinata karena ketakutan. Adinata memegang kepala Diana Yandra, duduk di kursi, dan menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Diana Yandra memeluk Adinata dengan erat. Saudara Adinata, terima kasih telah menyelamatkan saya. Anda adalah pahlawan besar di dunia ini, dan Andalah yang harus disembah. Saudara Adinata, setelah pengejaran Kuan Brahma, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melupakanmu. Sejak aku jatuh cinta padamu, aku tidak bisa lagi jatuh cinta dengan pria lain. Apa yang harus aku lakukan? Adinata juga tidak berdaya. Anda akan selalu menghadapi ini di masa depan. Diana Yandra memandang Adinata dengan penuh kasih sayang. Saya tidak ingin memikirkan masa depan. Saya hanya tahu bahwa saat ini, pria yang saya cintai ada tepat di depan saya. Saya mencintaimu, saudara Adinata. Diana Yandra berinisiatif mencium Adinata. Bab 1003. Ramalan mimpi lainnya. Adinata sangat malu. Yang duduk di sebelahnya adalah bawahan terdekat Adinata. Diana Yandra adalah saudara perempuan dari istri Adinata. Bagaimana bisa Adinata melakukan hal konyol seperti itu padanya di depan bawahannya? Sebagai seorang atasan, Anda harus memiliki wibawa dan integritas agar bawahan Anda dapat mengagumi dan mengikuti Anda dengan setia. Namun,
Yang lain sepertinya sangat bijaksana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung menoleh dan duduk diam tanpa melihat ke arah mereka. Namun, kursi di pesawat semuanya sangat berdekatan. Bahkan jika mereka tidak melihat, Adinata dan Diana Yandra masih akan merasa malu. Beberapa orang bahkan berbisik. Bagaimana kalau kita terjun payung di sini? Untuk memberikan ruang pribadi kepada tuannya, bawahannya juga bekerja keras. Seseorang berbisik, minumlah obat tidurnya. Semuanya, tolong segera minum obat tidurnya. Sebagai prajurit keluarga Brahma yang menjalankan misi sepanjang tahun, dan sebagai bawahan para dewa, dia secara alami menyimpan obat-obatan dengan berbagai fungsi. Namun, obat tidur biasanya diberikan kepada musuh, namun ini pertama kalinya saya meminumnya sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meminum obat tidur yang efektif? Apakah cukup setengah jam? Seseorang bertanya lagi dengan suara rendah. Apakah kamu idiot atau kamu menghina Tuan Muda Brahma kami? Cukup untuk setengah jam. Ambil resep 2 jam. Seseorang memarahi. Ini pesawat sipil biasa. Menurut waktu biasanya dibutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di ibu kota. Jika itu adalah pesawat keluarga Brahma, itu tidak akan memakan waktu 1 jam pun. Semua orang mengeluarkan obat tidur dan bersiap memasukkannya ke dalam mulut mereka. Melihat adegan ini, Adinata dengan cepat mendorong Diana Yandra menjauh dan berteriak kepada anak buahnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan makan. Namun, meskipun bawahannya biasanya mendengarkan kata-kata Adinata, kali ini, mereka menolak. Mereka semua memasukkan obat tidur ke dalam mulut mereka dengan tegas. Segera, semua orang menutup mata, duduk di kursi masing-masing, dan tertidur. Diana Yandra sangat terkejut saat melihat adegan ini dan bertanya, Saudara Adinata, apa yang terjadi pada mereka? Apakah itu bunuh diri? Adinata menjelaskan, mereka akan tidur selama 2 jam setelah meminum obat tidur, dan mereka tidak akan bangun sampai 2 jam kemudian. Diana Yandra tersenyum manis. Hehe, anak buahmu sangat pintar. Mereka sangat pintar agar tidak mengganggu kita. Apakah mereka sering menghadapi situasi seperti ini? Diana Yandra bahkan menggoda Adinata. Adinata berkata dengan cepat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang sembarangan seperti Syuan Brahma. Diana, kamu tahan dirimu. Diana Yandra memandang Adinata dengan wajah polos dan memohon. Ini yang terakhir kalinya, oke? Sehat. Adinata menghela nafas. Diana Yandra, gadis kecil ini, terlalu berantakan. Terakhir kali di Buick GL8, dan kali ini di pesawat terbang. Mengapa kamu begitu menyukai transportasi? 2 jam kemudian. Di pesawat, tidak hanya pria yang meminum obat tidur yang tertidur, tetapi Adinata dan Diana Yandra juga tertidur. Baru saja, Diana Yandra bersandar di bahu Adinata. Adinata melihat profil Diana Yandra dan menemukan bahwa dia sangat mirip dengan Cynthia Yandra. Setelah memikirkannya, saya tertidur. Dan dalam mimpinya, Adinata memimpikan Cynthia Yandra lagi. Sejujurnya, sejak Adinata terakhir kali bermimpi bahwa Cynthia Yandra tertembak, dia secara naluriah takut untuk bermimpi, dan bahkan lebih takut lagi untuk bermimpi tentang Cynthia Yandra. Begitu dia memimpikan Cynthia Yandra, dia akan segera bangun. Namun, kini dia perlahan menerima situasi Cynthia Yandra dan tahu cara menyelamatkannya. Selain itu, sesuatu baru saja terjadi antara Adinata dan Diana Yandra, jadi seluruh tubuh dan pikirannya relatif santai. Hal ini mendorong Adinata untuk bermimpi kali ini tanpa banyak ketegangan dan beban psikologis. Saya harus mengatakan bahwa Diana Yandra benar-benar membuat Adinata bahagia dan santai. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Cynthia Yandra, seorang saudari. Meskipun kecantikan Cynthia Yandra tak tertandingi, auranya sebagai CEO wanita, koneksinya yang kompleks, dan pelamar berstatus tinggi semuanya telah memberikan banyak tekanan pada Adinata sejak keduanya bertemu. Dalam mimpinya, Adinata memimpikan Cynthia Yandra lagi. Cynthia Yandra masih sangat cantik, tetapi ekspresinya tidak tampak terlalu bahagia. Dia tampak sedikit tidak sabar, sedikit tergesa-gesa, sedikit tidak berdaya, dan ingin melampiaskan emosinya. Adinata merasa dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, seolah dia ingin dihibur olehnya. Namun, Adinata tidak memeluknya, tetapi menampar wajahnya. Bentak. Tamparan tiba-tiba ini membangunkan Adinata dari tidurnya. Tuan Brahma, kamu sudah bangun. Setelah Adinata membuka matanya, bawahannya yang baru bangun tidur setelah meminum obat tidur menyapa Adinata. Adinata menghela nafas lega dan melirik Diana Yandra, yang masih tidur di bahunya. Sekali lagi aku teringat mimpi yang baru saja kualami. Adinata adalah dewa. Dia berbeda dari mimpi orang biasa. Mimpinya adalah prediksi dan akan benar-benar menjadi kenyataan. Adinata bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah Cynthia sudah bangun? Apakah aku menghidupkan kembali Cynthia? Ataukah adegan yang aku impikan tentang perjalanan ke masa lalu dan terjadi bersama Cynthia? Baru saja,
Adinata bermimpi bahwa Cynthia Yandra muncul di hadapannya hidup-hidup dan menendang. Ini tidak berarti bahwa Cynthia Yandra akan diselamatkan. Mungkin juga Adinata melakukan perjalanan ke masa lalu dan apa yang terjadi pada Cynthia Yandra. Tapi, tidak peduli di masa lalu atau di masa depan, mustahil bagiku untuk melawan kecantikan. Dilihat dari ekspresi Cynthia saat itu, dia pasti sangat tidak berdaya dan membutuhkan kenyamananku. Tapi kenapa aku mendorongnya menjauh? Menolaknya? Tidak apa-apa untuk mendorongnya menjauh dan menolaknya. Mengapa aku menamparnya? Bagaimana aku bisa menampar Cynthia Yandra? Aku tidak akan pernah menampar Cynthia. Adinata merasa mimpinya ini konyol. Dia sangat mencintai Cynthia Yandra, dan sudah terlambat untuk mencintainya, jadi bagaimana dia bisa memukulnya? Saat ini, seorang bawahan datang bersama Bill Ross. Bill Ross tampak sangat berbeda dari dirinya 2 jam yang lalu. Wajahnya berlinang air mata, sepertinya anak yang baru dewasa itu banyak menangis selama itu. Bawahannya berkata, "Tuan, Anda telah melakukan operasi perbaikan pada Bill Ross dan menyambungkannya kembali." Tidak ada yang tahu. Adinata mengangguk. Bill Ross sangat marah sehingga dia berteriak kepada Adinata. "Adinata, aku mengutuk leluhurmu selama 18 generasi. Apa yang kamu lakukan padaku, aku akan membalasmu 10 kali atau 100 kali di masa depan." Ketika Bill Ross tidak melihat Adinata sekarang, dia memarahi Adinata untuk waktu yang lama, dan suaranya menjadi serak. Melihat Adinata dan Diana Yandra bertingkah ambigu dan pakaiannya berantakan, dia tiba-tiba terkejut. "Brengsek! Apa yang terjadi antara kamu dan Diana? Diana Yandra adalah pacarku. Beraninya kamu menyentuh wanitaku." Adinata menampar wajahnya. "Anak nakal, kamu terlalu muda untuk bermain-main denganku. Tidakkah kamu ingin menjadi pahlawan Tiongkok? Apakah kamu tidak ingin berkontribusi pada tujuan ilmiah kita? Baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu. Ketika kamu turun dari pesawat, kamu dapat dengan patuh pergi dan menciptakan kecerdasan buatan masa depan, seperti mendiang Dr. T. Apakah kamu mendengarku?" Bab 1004. Senjata cuaca baru. Bill Ross merasa sangat sedih. Dia sangat dipermalukan oleh Adinata, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun kepada penggemarnya dan media. Haruskah kita mengatakannya dengan jujur? Tidak ada yang akan mempercayainya. Sebab berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap dunia kedokteran saat ini, mustahil membayangkan Bill Ross bisa sembuh dengan sempurna. Lebih jauh lagi, bagaimana Bill Ross bisa membuktikan dirinya dalam skandal pribadi seperti itu? Bill Ross hanya bisa kehilangan keheningan dan menanggungnya dalam diam. Saat ini, Bill Ross menyadari betapa menakutkannya Adinata. Bahkan jika dia berada di atas angin dan menggunakan identitasnya sebagai Ying Xiong untuk mengikat Adinata, Adinata masih akan menemukan cara untuk menyiksa dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari dewa. Bill Ross berkata, "Dr. T mewakili teknologi tercanggih dalam kecerdasan buatan. Negara Anda, Tiongkok, tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak akan pernah membantu Anda menciptakannya." Adinata tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak bisa memenangkan kompetisi 20 negara ini, maka kamu tidak akan lagi menjadi Ying Xiong, dan orang-orang Tiongkok tidak akan lagi begitu mencintaimu. Ketika saatnya tiba, itu akan mudah bagimu. Aku akan membunuhmu. Anda." Bill Ross sangat marah. Ternyata Adinata punya ide ini. Dia memaksa Bill menjadi pahlawan. "HMPH, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia." 1 jam kemudian, Bill Ross dan Diana Yandra keluar dari pintu keluar bandara bersama-sama. Kali ini, Bill Ross tidak memegang tangan Diana Yandra. "Pertama, saya takut disiksa oleh Adinata, dan saya sedikit takut. Hal lain, Bill Ross menganggap Diana Yandra kotor." Menghadapi kerumunan penggemar yang antusias, Bill Ross memaksakan senyum di wajahnya dan tidak memberitahu semua orang apa yang terjadi di pesawat tadi. Tidak ada cara untuk membuktikan hal semacam ini jika Anda mengatakannya. Itu hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Segera, dengan perpisahan semua orang, keduanya masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz V260 bersama-sama. Di dalam mobil, Bill Ross memandang Diana Yandra dengan jijik. "Dasar jalang, di depan banyak penggemarku, kamu berjanji padaku untuk menjadi pacarku. Lalu kamu berbalik dan berkata Adinata menjadi lebih baik. Saat aku menyelesaikan kompetisi ini, aku akan berurusan denganmu pada malam saat kompetisi berakhir. Jika saatnya tiba, saudaramu Adinata tidak akan bisa menyelamatkanmu." Selama Bill Ross dapat membantu Tiongkok mendapatkan hasil yang baik, maka Diana Yandra, sebagai pacar resminya, harus diatur untuk bermalam bersamanya. Jika Adinata ingin menghentikannya, dia akan melawan semua orang. Pada saat ini, Diana Yandra tidak lagi takut pada Bill Ross. Dia terkekeh dan berkata, "Saudara anjing, kamu baru saja mengalami cedera serius. Sebaiknya kamu lebih banyak istirahat. Jangan main-main. Keselamatan dulu." Bill Ross tahu bahwa kata-kata Diana Yandra penuh dengan ejekan dan penghinaan terhadapnya. Kamu berani meremehkanku." Bill Ross sangat marah hingga dia ingin memukulnya.
Saat ini, Bill Ross merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak dapat membantah, karena semua yang dikatakan Diana Yandra benar. Kembali ke laboratorium sains, Bill Ross menerima telepon dari Ross Sr. Old Ross bertanya, "Nak, saya mendengar tentang kompetisi 20 negara. Teknologi kecerdasan buatan akan memainkan peran penting dalam semua aspek berbagai bidang di masa depan. Dapat dikatakan siapa yang menguasai teknologi paling maju? Kecerdasan buatan adalah yang terkuat. Anda harus ingat bahwa Anda tidak bisa memberikan semua teknologi Anda ke Tiongkok dan membiarkan mereka mengambil tempat pertama. Jika tidak, keluarga kami tidak akan mampu menanganinya dengan baik di Amerika Serikat." Bill Ross berkata, "Kakek, jangan khawatir, saya tidak sebodoh itu. Saya tidak akan memberitahu mereka semua tekniknya. Saya hanya akan memberitahu mereka sebagian saja sehingga mereka bisa mendapatkan 3 besar. Itu saja." Ross tua bertanya, "Tetapi jika Anda tidak menunjukkan segalanya, apakah mereka akan meragukan kesetiaan Anda?" Bill Ross tersenyum dan berkata, "Teknologi yang mereka minati bukan hanya kecerdasan buatan. Saya tidak akan bermalas-malasan selama periode ini. Saya akan terus memberi mereka teknologi baru di bidang lain, dan saya hanya akan menyediakan setengahnya. Atau kurang. Dengan begini, mereka tidak akan meragukanku, dan mereka tidak akan bisa berkata apa-apa, hehe." Keesokan harinya, Adinata bermimpi itu lagi. Dalam mimpi itu, Adinata menampar Cynthia Yandra. Ketika mimpinya terulang kembali, Adinata tahu bahwa adegan ini akan segera menjadi kenyataan. "Ya Tuhan, aku benar-benar memukul gadis itu. Karena apa?" Adinata benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia memukulnya. Adinata ingin tahu alasannya, jadi dia terus menggunakan kemampuan prediksinya untuk memprediksi. Namun, alih-alih meramalkan apa yang terjadi antara dirinya dan Cynthia Yandra, ia justru meramalkan hal lain. Dalam gambar tersebut, gas beracun menyebar, orang-orang menutup mulut, telinga, dan hidungnya, namun mereka tetap kesakitan dan terjatuh ke tanah. Itu pasti gas beracun yang dikeluarkan oleh bajingan Bill Ross itu. Namun, hujan ringan terus turun di langit, dan mereka yang jatuh ke tanah secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya dan perlahan berdiri. Setelah membuka matanya, Adinata dengan hati-hati menganalisis pemandangan tadi. Bill Ross pasti mengeluarkan gas beracun itu, karena dia akan segera marah dan berubah menjadi pengkhianat. Adinata sudah memiliki rencana rinci tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kompetisi kecerdasan buatan yang diikuti 20 negara, Adinata tahu bahwa Bill Ross pasti tidak akan mengeluarkan semua teknologinya, tetapi mungkin hanya memberikan sebagian saja, sehingga Tiongkok dapat mengambil posisi 3 teratas. Meskipun masyarakat tidak puas dengan hasil ini, namun hasil ini masih dapat diterima dan masih ada ruang untuk perbaikan. Namun, kecerdasan buatan ini telah dikembangkan sepenuhnya oleh Adinata. Adinata telah berjanji pada Yu Yangchun bahwa dia akan mengirim Ye kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi 20 negara. Pada saat itu, Adinata pasti akan menjadi juara, karena fungsinya lebih kuat dan bertenaga dibandingkan Dr. T. Setelah Adinata memenangkan kejuaraan, semua pujian akan diberikan kepada Bill Ross. Adinata ingin dia menjadi pahlawan Tiongkok. Kemudian, pada saat ini, Adinata mengungkap identitas Bill Ross dan memberitahu dunia bahwa dia sebenarnya adalah orang kulit putih dan orang Amerika. Pada saat itu, dia akan disebut pengkhianat oleh orang Amerika. Gas-gas beracun itu pasti dilepaskan di Tiongkok setelah Bill dimarahi oleh rekan-rekan Amerikanya dan menjadi marah dan marah. Namun, hujan di langit sepertinya memiliki efek memurnikan gas beracun. Adinata berpikir sejenak, konsep hujan pemurni udara diusulkan oleh Adinata beberapa bulan yang lalu. Seperti keluarga Ross dan keluarga George, senjata cuaca yang mereka teliti sebagian besar berorientasi pada serangan. Seperti angin puting beliung, petir, hujan asam, DLL. Adinata merasa ini terlalu sepihak. Senjata cuaca bisa digunakan untuk banyak tujuan, tidak hanya untuk menyerang, tapi juga untuk penyembuhan. Adinata menebak bahwa hujan yang dapat memurnikan gas beracun Bill Ross pasti merupakan senjata meteorologi baru yang dikembangkannya. Memikirkan hal ini, Adinata segera menelepon. "Bawa semua ahli senjata meteorologi ke sini, kita akan mempelajari sesuatu yang baru dan menunjukkannya kepada dunia." Meninggalkan menantu untuk mengambil alih. Bab 1005. Kompetisi kecerdasan buatan. Seminggu kemudian, Beijing. 20 negara maju, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, negara kepulauan, negara dingin, DLL, mengadakan kompetisi kecerdasan buatan di Museum Sains dan Teknologi di Beijing. Kompetisi ini menarik perhatian media berita dari lebih dari 100 negara di dunia. Tak hanya masyarakat dalam negeri yang menyaksikan siaran langsungnya di TV atau internet, netizen luar negeri pun turut menyaksikan siaran langsung tersebut dan berdiskusi hangat di Twitter dan INS. CCTV. Pembawa acara Bai Tian, mengenakan jas dan dasi kulit, menghadap penonton nasional dan berkata, "Teman-teman penonton yang terhormat, selamat malam semuanya.
Kompetisi kecerdasan buatan akan segera dimulai. Akademisi Chen dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina dan saya akan menjelaskan ini untukmu. Sebuah kompetisi. Dalam kompetisi ini, setiap negara peserta akan menampilkan produk kecerdasan buatannya secara bergiliran, kemudian 20 negara tersebut akan mencetak skor pada saat yang sama. Anda juga dapat mencetak skor sendiri. Negara dengan skor tertinggi pada akhirnya akan menang. Akademisi Chen, apa pendapat Anda tentang kompetisi ini? Apakah menurut Anda kecerdasan buatan penting bagi kita, masyarakat umum? Menurut Anda, seberapa besar peluang kita untuk menang? Akademisi Chen adalah seorang pria berusia 70 tahun, tetapi ia tampaknya bersemangat dan memiliki kualifikasi yang cukup besar. Akademisi Chen berkata, tentu saja ini penting. Banyak orang berpikir bahwa kecerdasan buatan tidak ada hubungannya dengan kita sebagai orang biasa. Faktanya, tidak demikian. Hal-hal seperti mobil self-driving, drone, dan asisten virtual di beberapa ponsel sudah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk perawatan medis. Di masa depan, ketika Anda pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter, orang yang mendiagnosis dan merawat Anda mungkin bukan dokter, melainkan kecerdasan buatan. Mereka dapat menganalisis kondisi Anda dalam waktu yang lebih singkat daripada dokter. Dan memberi Anda perawatan terbaik. Rencana perawatan terbaik. Berdasarkan pemahaman saya tentang tingkat kecerdasan buatan di dunia, saya pikir kita setidaknya berada di 3 besar. Apalagi setelah kita mendapatkan Tuan Brahma Kuan, penelitiannya tentang kecerdasan buatan bisa dikatakan unggul, melampaui tingkat penelitian kita setidaknya selama 20 tahun. Bai Yitian. Baiklah, saya mendengar bahwa kecerdasan buatan yang dikirim oleh negara kita diberi nama Adinata, dan dinamai menurut nama Tuan Brahma Kuan. Mari kita tunggu dan lihat berapa banyak poin yang bisa dicetak Adinata dalam permainan ini. 10 menit kemudian, pertandingan resmi dimulai. Banyak orang asing di tempat kejadian dan online mulai berteriak dengan percaya diri. Kecerdasan buatan Tiongkok terlambat dimulai. Amerika Serikat dan negara-negara kepulauan adalah negara pertama yang bermain-main dengan kecerdasan buatan. Tidak hanya Amerika Serikat dan negara-negara kepulauan, tetapi juga Rusia, Kanada, dan Jerman semuanya lebih unggul dari Tiongkok dalam teknologi kecerdasan buatan militer. Bagaimana mereka punya nyali untuk mengadakan kompetisi 20 negara di Beijing? Alangkah baiknya jika Cina bisa masuk 5 besar. Hal berteknologi tinggi seperti itu bukanlah keahlian mereka. Mereka hanya pandai dalam hal-hal sederhana dan dapat ditiru. Mereka tidak pandai dalam inovasi. Hahaha. Karena Tiongkok belum pernah memberikan kinerja luar biasa dalam bidang teknologi tinggi pada dunia di masa lalu, semua orang memandang rendah Tiongkok. Segera, negara-negara mulai menunjukkan kecerdasan buatan mereka. Tampilan dari negara-negara kecil lainnya tidak terlalu menarik, dan rasanya mereka hanya ada di sini untuk menambah angka. Ketika kami tiba di Rusia, persaingan mulai menarik. Bai Yitian. Mari kita lihat kecerdasan buatan Rusia, yaitu drone berbentuk burung hantu. Hei, burung hantu ini terlihat sangat mirip. Akademisi Chen. Desain UAV burung bionik Rusia selalu sangat unik. UAV ini sangat cocok untuk menjalankan misi pengintaian. Saat melakukan tugas di area berbeda, drone-nya juga dapat mengubah bentuk burung berbeda. Bai Yitian. Nah, inilah penerapan kecerdasan buatan di bidang militer. Dalam 20 negara terakhir, 3 negara memberikan skor sempurna 10 poin. Skor rata-rata akhir adalah 91 poin, yang merupakan skor tertinggi sejauh ini. Yang berikutnya muncul adalah negara kepulauan. Mereka mendemonstrasikan teknologi kecerdasan buatan dalam mengemudi otonom. Amerika Serikat akhirnya muncul. Mereka dianggap sebagai pesaing paling kuat untuk menjadi juara di kompetisi ini. Oh, Amerika Serikat telah membuat sitkom dalam bentuk sitkom. Sepasang suami istri sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Kecerdasan buatannya seharusnya menjadi robot yang menyapu lantai, bukan? Apakah Amerika Serikat hanya ingin menunjukkan robot penyapu? Banyak keluarga di Tiongkok yang memiliki robot penyapu, dan robot tersebut tidak lagi dianggap sebagai gadget berteknologi tinggi. Sebagai negara dengan teknologi paling maju di dunia, Amerika Serikat tentu tidak bisa menampilkan teknologi kelas bawah seperti itu dalam kompetisi 20 negara tersebut. Tiba-tiba, 2 pria bersenjata menerobos Kunchorosok. Pasangan yang sedang duduk di sofa sambil menonton TV tiba-tiba panik. Banyak orang juga yang takut, bertemu orang jahat. Apa yang harus mereka lakukan jika bertemu gangster? Saya melihat saat ini, robot yang sedang sibuk menyapu lantai segera menyadari bahayanya dan dengan cepat menyetrum kedua pria bersenjata tersebut. Terlebih lagi, mereka menjatuhkan senjatanya dengan sangat akurat. Pasangan itu pun melarikan diri dengan selamat sesegera mungkin. Robot tersebut terus memberikan kejutan listrik kepada kedua gangster tersebut, dan akhirnya melepaskan rekaman, sehingga menjerat kedua pria tersebut. Lucunya, dia pun menelepon 911 untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Demonstrasi telah berakhir dengan sukses di sini. Ada tepuk tangan meriah di tempat itu. Itu luar biasa.
Teknologi kecerdasan buatan Amerika sungguh hebat. Mereka benar-benar dapat mengidentifikasi bahaya dan membantu tuan mereka menembak musuh. Haha, aku ingin membeli satu dan menaruhnya di rumah agar aku tidak takut orang jahat datang menggangguku. Ada juga pujian di seluruh Twitter dan Instagram. Karena senjata diperbolehkan di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, sangat mudah untuk bertemu dengan gangster bersenjatakan senjata. Dengan ini, Anda dapat melindungi diri Anda dengan baik. Bai Itian. 20 negara dinilai, dan Amerika Serikat mendapat 98 poin. Ya Tuhan, skornya hampir sempurna. Tiongkok berada di bawah tekanan besar. Akademisi Chen, mengapa Amerika Serikat mendapat skor setinggi itu? Apakah fungsi melindungi tuan dan menundukkan musuh benar-benar kuat? Akademisi Chen berkata, Anda tidak bisa hanya melihat fungsi yang ditampilkan seperti menonton komedi situasi. Karena waktu terbatas, apa yang kami tampilkan hanyalah puncak gunung es dan tidak mewakili semua teknologi kecerdasan buatan kami masing-masing. Misalnya, jika Anda melihat kecerdasan buatannya dapat mengeluarkan listrik, Anda dapat menyimpulkan bahwa dia juga dapat menyemprotkan air, menembak, dan bahkan menembak. Ini sudah merupakan teknologi yang sangat canggih. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan, tetapi Adinata, yang duduk di tempat kejadian, tersenyum tipis. Yang ditunjukkan di Amerika ini jauh lebih rendah daripada Dr. T dari keluarga Ross. Adinata secara pribadi telah merasakan kekuatan mengerikan dari kecerdasan buatan Dr. T. Tampaknya keluarga Ross belum mendedikasikan teknologi kecerdasan buatan tercanggih itu untuk Amerika Serikat. Bai Itian. Oke, selanjutnya, yang terakhir muncul adalah Adinata dari Tiongkok. Mari kita lihat hasil apa yang bisa dia capai. Meninggalkan menantu dan mengambil alih.